Jadi akhirnya lahirlah ulama-ulama tadi yang saya sebut tadi. Bahkan pernah lama sekali ulama Indonesia itu jadi master di Arab Saudi, yaitu Senawi Banten. Itu kalau orang sana bilang itu Sayyidu Ulama Il-Hijaz, top-topnya ulama Mekah Madinah. Padahal beliau orang Indonesia. Dan dimakamkan di Ma'la itu dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Karena sangat dihormati. Nah, di antara sebab dihormati adalah ketika orang memahami syahid, maknanya pokoknya maktulal kafir. Syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang. Itu Imam Nawawi merinci secara detail. Kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga, berarti dia nuruti hadzun nafsi, ingin cepat ke surga. Tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatannya. Maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang. Di mana-mana perang ya ilahi kalimatillah, supaya kalimat Allah itu menang, jangan ingin kalah. Soal dia mati takdir, tapi jangan ingin mati. Wah, itu terus dikagumi. Ternyata memang, oh iya ya, kalau pasukan Islam 10, kafir 10, kita ingin syahid, berarti ya kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya tidak hati-hati, main ngawur saja terus kalah mati. Sudah apa kalon satu kan, terkurangi satu kan. Nah kalau semuanya 10 punya niat gitu, nah itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu orang yang begitu gampang nerangkan Quran. Bahkan ketika orang Arab kesulitan ngartikan famathaluhu kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Orang tomak itu ibarat kayak anjing. Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet, menjulur-julurkan lidahnya, kamu ndak ya ndak. Imam Nawawi ditanya, "Ma wajhu sibbi?" Lalu wajah tasbihnya di mana? Beliau menjawab, "Fit tomak." Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji. Enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa? Anjing. Sehingga Quran mengistilahkan wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan yang mudah diajari itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing. Karena anjing adalah hewan yang paling mudah apa? Diajarin. Itu diakui oleh Quran wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali, yaitu enggak pernah puas. Makanya ketika Bal'am bin Ba'ura, ada tokoh yang kedonyan ya, itu kalau diistilahkan Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi intahmil aliyal has aw tatrukhu yalhas. Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan. Di bab ilmu dipuji karena paling mudah diajarin. Itu saya pernah ke Malaysia, diceritain sama polisi Malaysia. Anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi CD palsu sama CD bajakan, asli sama bajakan. Itu kan enggak kebayang. Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya. Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus. Ini enggak. Anjing itu dilatih ngecek CD yang asli sama yang palsu. Wah, itu kebablas itu pinternya itu. Itu harganya itu 1 miliar lebih. Paling mahal. Jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa. Itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa. Itu saya punya kitab namanya Al-Hayawanul Kubro. Itu cerita prestasi-prestasi hewan. Itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid. Itu ya cerita anjing. Enggak ada hewan sebaik anjing. Di bab itu ya, di bab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya. Loyalnya Masya Allah, sopannya Masya Allah. Anjing itu mbok lama berbakti sama sampean, nggak mau tidur di ruang tidurnya sampean, dia tetap tidur di luar. Corong Jawa nggak ngelama. Suatu saat si raja ini minum, wisata minum. Pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah. Kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali. Sekedar ganggu di ruangannya nggak pernah, malah ini mau minum, minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah. Marah kan anjingnya di mana? Ternyata apa? Minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun, diracuni oleh musuhnya. Itu saking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling. Bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu. Sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya enggak keminum. Makanya Quran istilahkan anjing itu apa? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Hewan
piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing. Makanya Ashabul Kahfi itu ketika ngajak anjing tadi, beliau tidur, anjing itu tidurnya bil wasit, wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Jadi dia tidur dalam posisi siaga. Loh coba anjing itu nggak pernah sekolah, karena dia posisi menjaga, tidurnya itu kayak siaga gini, bukan ngorok semadep ke atas terlentang, itu enggak. Andai kan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggu kan, wah asune turu, itu enggak. Dia tidur posisi siaga, makanya disebut lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firaron. Kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap merekam. Jadi tidur tapi posisi siap merekam. Jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga. Padahal itu enggak diperintah, ya dia memang punya nalar untuk itu. Ini disebut wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan dalam teori modern juga gitu. Tapi dalam hukum Islam yang dianut mazhab Syafi'i itu anjing tetap najis. Ya sudah najis ya najis, tapi ada mazhab lain yang mengatakan tidak najis. Tapi tidak usah ngurmat anjing, geger nanti kalau rektor kampus punya anjing. Tapi ilmu itu bagus untuk kelangenan kadang. Andai kan tidak ada mazhab Malik, maka kita kesulitan menceritakan Ashabul Kahfi yang hewan piaraannya itu anjing. Tapi misalnya anjing disucikan, kita juga nanti susah menjelaskan hadis Nabi malaikat itu tidak masuk rumah yang di situ ada apa? Anjing. Maka ilmu itu, makanya kata Imam Sa'roni, sebagian ilmu itu memang kelangenan, tapi nggak boleh jadi praktek. Tapi harus ada. Misalnya begini, contoh paling gampang. Api dalam mazhab Syafi'i kan alat pensuci hanya dua, air dan tanah. Ya saya ulang lagi, air dan tanah, yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing. Imam Abu Hanifah menambahkan api. Mazhab Syafi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran. Mazhab Syafi'i akan kesulitan karena di situ ada najis yang jadi materinya bata. Hukumnya gimana kalau nanti dipakai masjid? Tapi barokahnya ada beberapa mazhab. Abu Hanifah mengatakan dan api. Jadi apa tadi air, tanah, api. Alasannya masuk akal. Ketika usatul mukminin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga, kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci. Emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar. Berarti api termasuk alat. Artinya gini, batu bata yang materinya dari tadi najis sekalipun, ini menjadi suci karena ngalami pembakaran. Tapi kata Imam Sa'roni, ilmu ini hanya sebagai ilmu. Jangan sampai kalau kamu mau wudu gak ada air terus membakar diri lah, ini ribet kan. Jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangenan. Karena kita butuh. Andai kan tidak ada mazhab Abu Hanifah, maka kita akan kesulitan pakai bata. Yang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Tapi karena ini ngalami dibakar, maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah. Dan itu sering. Ulama itu sampai apa? Saya punya kitab fikih namanya Fardul Masail. Pengandaian ada masalah. Jadi masalah itu belum terjadi tapi diandaikan. Misalnya kayak di Texas. Bumi itu bulat-bulat. Texas itu kalau dibor itu pas Ka'bah. Lalu kiblatnya di mana? Bumi ini kan hanya rubuk-rubuk seperempat, yang ada arah itu seperempat. Tapi kalau Ka'bah itu sama Texas atau Texas dengan Ka'bah itu lalu kiblatnya mana? Wong sudah bebas arah. Maka ilmu mengatakan mara'ahu muslimuna hasanan fawa indahu hasanun. Kamu jangan nuruti ilmu hakikat tapi nuruti mindset. Kalau mainstreamnya orang banyak seperti itu, mindsetnya orang sana misalnya Ka'bah sana ya ikut sana. Tapi ini tidak mewakili hakikat karena kalau yang 380 derajat itu kan terus ribet. Makanya ini kesulitan di bab-bab fikih. Ya saya ulang lagi, kesulitan di bab-bab fikih. Makanya fikih itu selalu bicara misalnya gini, ada orang sholat. Saya ulang lagi. Setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat.
yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama. Sehingga orang kalau sudah salam pertama, maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali? Lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah pengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya akibat. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal. Karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambahi ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal. Sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat, batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayit di depan. Karena lazimnya sholat jenazah itu mayit di depan. Tapi mulai dulu ulama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa innal janazah laisat bi imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Oh, tidak imam kok harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi itu. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang jamaah. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya tidak keren, kasihan kan. Tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazah ini di depan, kita tetap berpendapat andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini. Saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati ghaib jenazah yang di Surabaya? Boleh kan? Padahal yang kita solati di belakang. Jadi ilmu itu penting. Cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara lah. Tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarongnya itu pas sampai lutut. Kalau berdiri lututnya tertutup. Tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruko apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruko ini. Itu ada ulama yang mengatakan, ya batalnya nunggu ruko. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruko. Ada ulama mengatakan, ya enggak, mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini. Kita mau operasi jam 10 siang. Kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh. Kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen. Kamu milih niat puasa, apa enggak jam 10 mesti mokak menisan raposo. Kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan. Meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter. Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang menisan raposo kok ya mesti